Sejauh ini RSHS memang bertanggung jawab terhadap korban, memberikan terapi psikologi dan sebagainya supaya tidak menderita trauma secara psikologis. Di samping Hmm. itu juga dari RSHS sejauh ini sudah membuka uh, hotline pengaduan manakala ada korban-korban lain yang menjadi korban daripada pelaku. Polisi mengungkap kronologi kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, korban berinisial FA tengah menjaga ayahnya yang menjadi pasien, kemudian diminta oleh tersangka berinisial PAP untuk pengecekan atau transfusi darah. Tersangka meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan baju operasi. Setelah itu, tersangka membius dengan cara penyuntikan hingga korban tak sadarkan diri. Kemudian, pada pukul 4.00 WIB, korban tersadar dan kembali ke IGD. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya. Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2025, polisi mengamankan tersangka PAP. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menuturkan lokasi yang dijadikan pelaku untuk melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban dilakukan di salah satu gedung yang ada di RSHS. Itu memang ruangan belum dipakai, itu ruangan baru. Mereka, pihak RSHS, rencananya untuk operasi khusus perempuan, kata Surawan. Terkait apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, Surawan mengatakan pihaknya memerlukan pemeriksaan lebih dalam dengan menggunakan uji DNA. Soal dugaan ada sperma berbeda pada alat vital korban, Surawan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Ia masih menunggu pemeriksaan mendalam untuk penyelidikan lebih lanjut. Surawan mengatakan beberapa hari sebelum ditangkap, pelaku sempat mencoba bunuh diri. Jadi pelaku setelah ketahuan itu sempat berusaha membunuh diri juga, memotong urat-urat nadi, sehingga dia sempat dirawat, setelah dirawat baru ditangkap, katanya. Terkait kondisi korban, Surawan mengatakan saat ini korban dalam kondisi baik. Namun begitu, korban mengalami trauma pasca kejadian tersebut. Pada kasus ini, polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya 2 buah infus full set, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 kondom, dan beberapa obat-obatan. Kepada tersangka PAP, polisi menerapkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk ancaman hukumannya, yaitu penjara paling lama 12 tahun. Saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, kemudian barang bukti yang kita dapat, baik itu hasil swab dari alat vital korban, kemudian hasil penyitaan terhadap alat kontrasepsi maupun DNA korban, saat ini sedang kita lakukan uji DNA untuk kesesuaian daripada DNA, baik itu yang berada di tubuh korban maupun yang dimiliki oleh pelaku.